Progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih full screen ya, slide full screen, full screen slide-nya. Dikasih full. Mana ya? Yang kanan bawah itu. Paling kanan bawah. Yang dekat tanda tanya itu. Dekat tanda tanya yang paling kanan bawah. Kanan Oh, ada tanda tanya itu. iya Pak. Baik, mohon maaf kita ulang. Di pendahuluannya itu, rancangan ini berfokus pada penataan dan pengembangan kawasan permukiman di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo dengan konsep Green Affordable Housing. Nah, perencanaan dilakukan karena kawasan permukiman ini masih menghadapi beberapa permasalahan seperti sistem drainase yang kurang baik, pengelolaan sampah yang terbatas, serta resiko genangan akibat kedekatan dengan Danau Limboto. Nah, tujuannya rancangan ini adalah menciptakan lingkungan hunian yang lebih tertata, nyaman, aman, sehat, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Selain itu, rancangan ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dengan memanfaatkan potensi perikanan dan wisata yang ada di kawasan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk di gambar konsep rancangan. Bab 4 ada konsep rancangan. Yang pertama itu ada konsep tata guna lahan yang diterjemahkan dalam bentuk zoning. Jadi bisa dilihat pada gambar untuk area sini itu termasuk dermaga, dan untuk warna coklat kemudahan ini ada rumah tipe hunian 60, dan di pertengahan ini ada fasum. Kemudian warna biru kemudahan ini ada rumah tipe 45, dan warna hijau ini ada RTH. Jadi untuk konsep tata guna lahan ini dirancang agar kawasan perumahan swadaya Desa Iluta itu lebih tertata, lebih nyaman, mudah diakses dari segala sisi. Zonasi ini terdiri dari area hunian atau klaster tipe 45 dan 60, fasilitas umum terpusat, ruang terbuka hijau sebagai welcome area, serta dermaga terbuka yang terintegrasi dengan pasar lingkungan. Jadi seluruh zona ini saling terhubung secara linear melalui koridor jalan utama tunggal untuk mendukung efisiensi pergerakan penghuni dan aktivitas ekonomi lokal.
Kemudian bagian B itu ada konsep tata masa dan orientasi bangunan. Jadi di konsep tata masa bangunan dirancang secara linear mengikuti jalan utama agar kawasan ini lebih tertata dan mudah diakses. Jadi blok hunian ini terdiri dari rumah tipe 45 dan 60 seperti yang sudah saya bilang tadi, dan yang disusun teratur dengan memperhatikan jarak antar bangunan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Kemudian orientasi bangunan ini menyesuaikan arah matahari dan angin agar menciptakan kenyamanan termal bagi penghuni. Selanjutnya ada konsep sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki. Di konsep sirkulasi dirancang menggunakan satu jalan utama yang menghubungkan seluruh kawasan hunian, fasilitas umum dan area dermaga. Jalur kendaraan dan pejalan kaki dibuat teratur agar aksesibilitas kawasan menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu, disediakan jalur pedestrian pada area utama untuk mendukung aktivitas masyarakat dan meningkatkan kenyamanan lingkungan permukiman. Kemudian ada konsep ruang terbuka hijau. Di konsep RTH atau ruang terbuka hijau ini dirancang sebagai area resapan air, ruang interaksi masyarakat, dan penunjang kualitas lingkungan kawasan. RTH ditempatkan pada beberapa titik kawasan seperti area depan dan tengah permukiman agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain memperindah kawasan, ruang terbuka hijau juga berfungsi mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sejuk, nyaman, dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk di proses atau tahap-tahap konstruksi secara detail. Ini adalah gambar tahap-tahap rumah tipe hunian 45, dan yang di sebelah kanannya ada proses pembangunan rumah tradisional panggung kayu atau tahap rumah hunian tipe 60. Kemudian masuk di gambar rancangan. Bab 5 ada gambar rancangan. Di gambar sebelah kiri ini termasuk side plan-nya, bisa dilihat dari gambar, dan ini ada gambar tampak depan dan bagian samping kawasan. Kemudian masuk di gambar rancangan untuk rumah hunian tipe 45. Yang pertama itu ada denahnya. Di denah ini termasuk ruang tidur ada 2, kemudian ada dapur dan ruang makan, kemudian ada ruang tamu dan terasnya ada 2, kemudian ada kamar mandi. Dan seperti ini tampak rumah hunian tipe 45. Ini desainnya. Ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan juga tampak samping. Kemudian masuk di gambar rancangan rumah hunian tipe 60. Di denahnya termasuk ada teras, ada balkon, kamarnya ada 2, kemudian ada ruang dapur, ruang makan, ruang tamu, serta kamar mandinya ada 2. Kamarnya ada 3. Dan seperti ini tampak rumah hunian tipe 60 yang bermaterial kayu dan menggunakan pondasi batu kali. Ini ada tampak depannya, tampak samping kiri kanan, dan tampak belakang. Kemudian masuk di perspektif. Perspektif ini seperti ini yang terlihat pada gambar, ada bagian depannya, kemudian ini ada taman dekat fasilitas umum yang berada di tengah side, di tengah kawasan, dan ini ada musola. Kemudian ini ada perumahan tipe 45. Kemudian ini perumahan tipe 60 yang ada di bagian belakang kawasan. Kemudian di sini ada balai desa atau fasum yang ada di tengah-tengah kawasan. Kemudian ini ada bagian belakang dermaganya, dan ini ada gambar pasar ikan
di bagian belakang dekat rumah tipe hunian 60. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis pada kawasan desa Iluta, keterbatasan ruang dan optimalisasi potensi pesisir menjadi tantangan sekaligus peluang utama dalam pengembangan perumahan nelayan. Nah, oleh karena itu, penerapan hunian tapak yang teratur dengan pembagian blok tipe 45 dan tipe 60 menjadi solusi strategis untuk meningkatkan keteraturan pemanfaatan lahan dengan mengintegrasikan pusat kegiatan sosial di bagian tengah kawasan. Nah, pengembangan kawasan tetap memperhatikan ketentuan koefisien dasar hijau atau KDH minimal 20% serta penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH sebagai elemen penting dalam menjaga kualitas lingkungan tepi air. Nah, program ruang yang dirancang didukung oleh sistem prasarana, sarana, dan utilitas atau PSRU berbasis hijau, mampu menciptakan kawasan hunian yang berkelanjutan, sehat, produktif, dan layak huni bagi 150 unit keluarga atau 750 jiwa. Selain itu, arahan desain yang mengacu pada standar SNI memastikan keteraturan tata ruang, keterpaduan fungsi kawasan komersial ekonomi pesisir, serta kenyamanan bagi penghuni. Dengan demikian, strategi pembangunan perumahan diarahkan pada efisiensi lahan memanjang, keberlanjutan lingkungan perairan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta tetap memperhatikan nilai ekonomi sosial dan budaya lokal. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Udah selesai? Iya, Pak. Oke. Kalau Arfa itu bagian mana yang Arfa kerjakan di dalam itu tugas? Yang pertama itu bagian pendahuluannya. Untuk yang asistensi pertama itu saya yang mengerjakannya, Pak. Kemudian di data analisis juga ada pembagian yang mereka kasih ke saya di Yang tugas mananya? Di data analisis yang bagaimana? di tugas yang Analisis kan banyak. ini Pak, yang mencari fasum data fasumnya aneh. Terus Kemudian rekomendasi membuat ini Pak, fasumnya di yang saya buat itu ada posyandu, kemudian taman, kemudian musola. maksudnya di konsepnya ini Bagaimana Pak konsep? di konsepnya gimana? Bagian mana aja? Kalau tadi misalnya Fasum apa semua itu kan udah didesainnya tuh. Ini udah konsepnya. Yang bagian mana? Jadi yang analisis saja ya? Konsep enggak? Kalau sudah masuk di konsep ini teman saya yang buat Pak, teman kelompok. Terus kalau di desainnya? Di Desainnya bagaimana? Tadi desainnya apa? saya Posyandu apa saya yang mana? mereka suruh buat ini untuk bagian fasumnya, kemudian Iya, diatur di desain desain. ya berarti. Iya, berarti di desainnya itu. Iya Pak. Yang mana itu coba? Coba kasih lihat. Yang ini nih.
Yang ini, Yang mana? ini Pak, untuk musolanya, kemudian taman bermain. Ya, yang sebelahnya itu. Iya, yang ini. Kemudian Terus? balai desa, pasar ikan juga Pak. Ini. Hmm. Terus? Cuma itu Pak. Oke. Nah, coba apa? em, sudah tahu kan ini kan green affordable housing ya. Kalau green itu artinya apa di sini? Hijau Pak. Artinya dalam penerapan Oh, greennya itu di bagian mananya dalam desainnya? jadi untuk penerapan tema green pada kawasannya, pada perancangan di Desa Iluta ini terlihat pada penyediaan ruang terbuka hijau. Nih, ya, penyediaan pada ruang terbuka hijau. Pada kawasan ini terdapat area RTH yang berfungsi sebagai daerah resapan air, ruang interaksi masyarakat, area bermain, serta peneduh kawasan. Jadi konsep green yang Oke, terus diterapkan selain keberadaan itu, bagaimana Pak? hmm, ya selain dari keberadaan RTH itu, apalagi? Kemudian dermaga, area dermaganya yang ramah lingkungan. Jadi fungsinya ini untuk mempertahankan hubungan dengan lingkungan danau, mendukung aktivitas ekonomi nelayan, kemudian juga menjaga karakter kawasan pesisir. Jadi dilakukan Ya, tanpa konsep greennya maksudnya kan di mana? uh, kalau Di dermaga itu bagaimana konsep? Kita masih bicara konsep green kan? pengembangan waterfront. Jadi untuk area dermaganya Hubungannya apa? hubung tanpa merusak lingkungan danau, Pak, sehingga potensi ekonomi dan ekologi dapat berjalan seimbang untuk area dermaganya. Ya, green ini kan sebenarnya dikaitkan kepada bagaimana kita bisa meminimalkan penggunaan energi, ya, Iya, Pak. terutama misalnya energi listrik. Jadi artinya kalau misalnya kita mengandalkan energi, sedangkan energi misalnya diambil dari PLN, listrik PLN. Nah, untuk eh, mengenerate listrik ini, menyediakan listrik ini kan banyak pembangkit PLN yang menggunakan bahan-bahan yang tidak terbarukan, minyak bumi, ya, apalagi batu bara, gitu kan. Iya, Pak. Nah, jadi pembangkit listrik PLN itu tidak green. Jadi kalau kita terlalu bergantung kepada listrik PLN, maka ya sama saja ini tidak green gitu. Iya, Pak. Nah, jadi artinya kan selain dari eh,
ada dari bangunannya sendiri. Iya, Pak. Ya, itu pertanyaan saya. Bagaimana dari kalau tadi kan di site itu kan menyediakan RTH. Di samping sebenarnya untuk peresapan, yaitu untuk membuat lingkungan menjadi lebih sejuk. Iya, Pak. Nah, kalau di bangunannya bagaimana? Kalau penerapan tema greennya pada unit rumah, dia mana rumah tipe 4? Yang pertama itu ventilasi silang atau cross ventilation yang dapat yang manfaatnya dapat udara itu mengalir alami, kemudian mengurangi penggunaan kipas dan AC, rumah menjadi lebih sehat. Oke, coba tunjukkan di mana itu ventilasi silang di bangunannya. Ini Pak, di bagian Mana? Bagaimana? tunggu Pak. Tunjukkan mana itu ventilasinya itu. Di sirkulasi udara Pak, di bagian bukaan-bukaan yang saling berhadapan. Di mana itu? Bagian bukaan yang saling berhadapan Pak. Iya, mana itu? Mana? Ini Pak. Yang mana itu? Mana? Jendela itu maksudnya? Iya Pak. Jendela terus. Jadi jendelanya mau dibuka 24 jam? Tidak Pak. Hmm? Tidak Pak. Ya kan kalau malam tutup lah pasti kan. Kalau enggak banyak nyamuk. Nah kalau dia tutup, ada gitu terjadi itu yang namanya cross ventilation. Tidak Pak. Oh berarti di bagian ininya Pak, apa namanya, bukaan di atas pintu. Ya, berapa besar itu? Hanya sebesar itu. Itu depan. Nah, terus yang berlawanannya mana? Dia tidak ada. Yang mana? Ini belakang. Iya Pak. Nah, bagian belakang mana yang itu? Tidak ada Pak. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada. Iya Pak. Berarti Oke, sekarang kemudian bagaimana penerapan affordable housing? Apa itu affordable? lingkungan ramah terjangkau atau Nah, sekarang bagaimana konsepnya terjangkaunya bagaimana itu? menyediakan menyediakan rumah tipe 45 dan 60 sehingga masyarakat itu dapat memilih hunian, kebutuhan dan kemampuan ekonominya masing-masing. Itu untuk penerapan green affordable housingnya pada kawasan. Kemudian fasilitas umum yang terpusat, keuntungannya itu tidak perlu membangun fasilitas di setiap blok. Nah, jadi disediakan tipe 45 dan 60. Iya. Nah, bagaimana menyatakan bahwa tipe-tipe bangunan itu terjangkau?
Recording in progress. Ya. Jadi gimana tadi affordable? Bagaimana itu konsep affordable-nya? Iya, bagaimana menyatakan bahwa ini bisa terjangkau? Tadi kan ada tipe 45, tipe 60 gitu kan? Nah, jadi bagaimana mengatakan bahwa tipe 45 dan 60 ini terjangkau oleh masyarakat? Maksudnya, jadi apa? Ya itu, bagaimana 45 dan 60 ini bisa terjangkau oleh masyarakat nelayan gitu. Mata pencariannya nelayan kan? Nah, bisa terjangkau. Berapa kira-kira harga rumahnya itu? Hmm? Hubungannya apa? Artinya terjangkau ini kan secara ekonomi. Artinya masyarakat mampu membeli rumah yang ada di sini. Gitu kan? Itu maksudnya terjangkau. Bagaimana mereka bisa mampu untuk membeli rumah yang dirancang ini? Oke, misalnya kan ada tipenya 45 dan 60. Jadi bangunannya juga tidak 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 besar-besar juga, tidak mewah, nah, gitu kan. Tapi bagaimana mereka bisa membeli rumah itu? Dengan cara apa? Dimurahkan bagaimana? 100.000? Nah, ya material apa? Material bekas. Iya, material kayu itu juga kan belum tentu juga murah. Kayu itu mahal juga. Iya, maksudnya bagaimana mereka bisa membelinya, dengan cara bagaimana? Beli cash, ya? Di mana? Oh, kontrak. Ya harus dibeli, harus dimiliki dong. Nggak kebayang. Ya, bukan disewakan, harus dibeli, harusnya dimiliki. Dimiliki bukan disewa, dibeli. Jadi bagaimana? Kayak saya tanya tadi, beli cash, beli kontan, atau
Cicil, iya. Jadi membeli rumahnya dengan cara dicicil. Dan kira-kira berapa sebulan kira-kira? Rp1 juta. 1 juta bisa 100 tahun. Iya, dia makin panjang durasinya, makin lama makin kecil cicilannya. Tapi maksudnya ya untuk ukuran begini sebenarnya sampai 2 juta pun masih terjangkau sebulan itu dengan penghasilan nelayan. Biasanya apa? Cicilan itu paling tidak sepertiga dari penghasilan. Jadi kalau misalnya dia bisa mencicil 2 juta berarti minimal penghasilannya berapa per bulannya? 1 juta, Pak. Masa? Eh, Kan sepertiganya. berapa, Pak? Dan kalau di sini kan katakanlah cicil 2 juta per bulan. Ya, 2 juta per bulan tuh bisa mungkin 15 atau 20 tahun gitu. Ini jadi berapa gitu penghasilannya? Kalau dia minimal paling tidak harus sepertiganya. Sepertiganya 2 juta. Jadi penghasilan nilainya berapa kira-kira? Harus di atas 2 juta. Ya, ya jelas kan di atas, kalau enggak. Kalau di bawah 2 juta gimana dia bisa cicil? Harus 4 juta, Oh, Pak. enggak. 4 juta kan baru setengahnya, seperdua. 2 juta kali 3 berapa? 6 juta. Iya, minimal penghasilannya 6 juta. Nelayan kira-kira bisa 6 juta bulan? Bisa lah, di atas 10 juta juga ada. Nah, oke. Terus berikutnya kepadatan penduduknya nih. Berapa jiwa per hektar di sini? Dengan perencanaan ini. Ada berapa jiwa? 4 hektar berarti Jadi berapa? 750 jiwa. Nah, jadi perencanaan ini berapa jiwa yang akan tinggal di sini? 750 jiwa. Dari mana 750 itu? Ada hitung total unit rumah. Berapa totalnya? Ada 150 untuk hunian tipe 150 rumah. iya, untuk 2 Ya hunian. kan 150 rumah. Maksudnya untuk 2 tipe hunian ada 150 semua. Iya, dia yakin 150 rumah. Nah, 150 rumah terus berapa satu rumah itu? Berapa jiwa kira-kira? 5 Pak. Satu kakak ada 5. 5 ya. Iya. Oke, jadi berarti dapat 750. Iya. 750 jiwa per apa? Per hektar. Bukan, Pak.
Kan yang namanya kepadatan tuh kan jiwa per hektar. Jadi kalau itu 750 jiwa per hektar itu berapa hektar? 150 jiwa Berapa hektar di sini? 4, Pak. 4 hektar. Kalau bagian rumah perumahannya aja 4 hektar itu keseluruhan kan, termasuk ruang terbuka gitu kan? Iya, berarti kalau cuma untuk rumah mungkin 3, iya, 3 hektar. Ada hitungannya enggak? Ada, Pak. Berapa untuk rumah? Dan ada perhitungannya. Untuk rumahnya berapa? Tidak ada di sini. Berarti belum dihitung ya? Ya berarti belum dihitung ya? Oh, Jadi nggak bisa juga 750 jiwa per 4 hektar. Karena ada 4 hektar itu kan keseluruhan. Jadi yang dihitung tuh hanya bagian area yang ditempati oleh rumah-rumah. Ruang terbuka jangan dihitung. Jalan jangan dihitung. Ya, belum ada hitungannya ya. cuma di sini hanya proporsi penggunaan lahannya, Pak. Kalau untuk hunian zona couplingnya sekitar 37,5%. Berapa? 37,5%. Kemudian untuk prasarananya atau jalan dan utilitas sekitar sama juga 37,5%. Dan kemudian untuk sarana fasumnya sekitar 15%. Dan dermaga. Kalau saya lihat nah begitu di side plan-nya. Di side plan-nya itu justru huniannya itu yang mendominasi. PSU-nya, jalan utilitas, sebetulnya kecil. Iya, Pak. Hunian tuh lebih dari 37,5%. Bahkan dia lebih dari 50%. Coba lihat site-nya tadi. Site plan-nya. Nah itu. Ini nah mungkin 37,5%. Dia lebih, bahkan lebih dari 50%. Pertanyaan berikutnya itu di bagian ruang terbuka. Nah, fungsi ruang terbukanya apa aja? Sebagai area resapan air, ruang interaksi masyarakat, Selain itu, kemudian penunjang kualitas lingkungan kawasan seperti area depan dan jadi fungsi ekologisnya di mana?
Jadi fungsi ekologisnya di mana? Tadi udah disebutkan itu. Fungsi apa tadi? Sebagai area resapan air, fungsi ruang terbuka hijau, Ya. Nah, terus sebagai fungsi sosialnya? untuk ruang interaksi masyarakat, Seperti apa kira-kira? seperti ruang interaksi masyarakat. Iya, seperti apa? Seperti untuk apa? Ruang interaksi masyarakatnya di sini kan ada taman, Pak. Hmm? Ya, ruang interaksi kan. Seperti apa misalnya kegiatannya? Bisa untuk dibukakan warung warung kopi gitu. Warung apa? Warung Warung kopi. iya, Warung kopi di taman. di dekat tamannya sini, Pak. Sini. Taman. Oke, sekarang untuk ini kalau misalnya apa ada bencana kan mestinya ada mitigasinya kan. Nah, bagaimana konsep mitigasinya? Ya, gimana? Gimana konsep mitigasinya? Untuk konsep mitigasinya mungkin bisa apa ya, menanam pohon mangrove untuk mengurangi bencana banjir, Pak. Untuk apa? Untuk dapat mengurangi bencana banjir. Mangrove itu dia bisa menahan kalau misalnya maksudnya kan kalau danau meluap gitu ya. Ya, bisa, Pak. Maksudnya banjir tuh kalau danau meluap gitu maksudnya. Iya, Nah, sekarang apa mangrove itu bisa menahan kalau terjadi apa namanya pasang naik tidak, Pak. Mungkin air danau misalnya meluap naik, dia bisa menahan. tidak, Pak. Jadi mungkin Mangrove itu apa? Ada di danau atau di mana? di danau, Pak, di pesisir. Memang di Danau Limboto bisa ditanami mangrove. Tidak bisa, Pak. Hmm? Mangrove itu di mana? Di air apa? Di area pantai, Pak. Air tawar.
Iya, air asin kan. Iya. Jadi gimana? Nggak tahu Jadi konsep mitigasinya. dibangun eh, pembangun tanggul, Pak. Tanggul. Tanggul. Iya. Tanggulnya di mana? Di area dekat dermaga. Mana itu tanggulnya? Di dekat pasar ikan sini, Pak. Hmm. Seputaran dekat Selain itu, apa? Selain dibangun tanggul itu apa? Apalagi? kemudian kemudian untuk area rumah nih kalau Gimana? Bagian rumah? Kenapa? ya kalau bagian rumahnya dibuat panggung seperti yang sudah dirancang. Oke ya, sudah Ya, ada rumah panggung. Jadi kalau dia meluap tahan korosi. masih aman. Ya, tapi kalau saya lihat yang bangunan yang warna atapnya warna merah itu bukan bangunan panggung. Iya, Pak, bukan. Jadi kalau misalnya meluap, ya rumah aman, tapi bangunan itu nggak ini kan, nggak aman, kena banjir. Selain itu apa? Selain itu kalau misalnya ada bukan banjir ya, misalnya gempa begitu atau bagaimana, Selain itu, ada nggak titik kumpulnya? titik kumpulnya mungkin di pertengahan sini, Di Pak. mana? Di situ. Iya. Nah, kalau misalnya apa? Dia di bagian masih bagian dalam, kalau ada apa-apa, dia kan masih agak jauh ke arah luar itu kan. Di depan, Pak. Gimana? Di depan. Area depan Di jalan, kawasan. Area depan kawasan, Pak, di gerbang. di jalan situ, di jalan, Iya, di di gerbang. gerbang. Iya. Seluruh misalnya penghuninya di situ ngumpul cukup kira-kira di gerbang itu 150 orang itu ngumpul di situ bisa. 150, 750, 750 orang, Tidak bahkan bisa bisa, Pak. lebih. Tidak bisa. Jadi, Oke, jadi gimana? Di sebelah kiri kanan gerbang itu apa tuh? parkiran, Pak. Iya. Parkiran. Nah, bisa kira-kira di situ. Di situ juga bisa, Pak. Dia di area sini.
Parkiran itu kan yang sebelah situ kan, yang putih-putih itu bukan parkiran kan? Iya, ini taman. Bisa kira-kira di situ Bisa, Pak. kisarannya? Iya. Oke. Tapi kalau dalam peta mitigasi mestinya itu ada panah, ada penandaan. Kalau di sini kan saya lihat enggak ada peta mitigasinya di sini. Iya, Pak. Oke, saya kira itu aja. Stop share dulu, terus kasih penutup. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini, dan langsung saja saya tutup. Mohon maaf bila ada kata dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Batasnya ya sampai jam 8 batasnya ya, kirim ya. Oh iya, Pak. Kirim di bagian 1 dan bagian 2 ya. Iya, Pak. Jadi untuk linknya, Bagian satu ininya ya, yang bahan presentasi yang tadi, ya. PDF-nya ya. Terus yang bagian 2 itu link Canva sama linknya YouTube ini ya. Iya, Pak. Linknya itu sudah tenggat waktu, mungkin bisa dibuka, Pak. Sudah, nanti Oh, cek aja. iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, itu saja ya. Iya, Pak. Saya keluar dulu. Iya. Recording stopped.